Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita sekarang sampai surat Al-Imran. Ya. Berarti sudah juz berapa ini? Juz 3 ya? Juz 3. Ya, kita mulai surat baru, surat Al-Imran. Silakan dibuka. Kalau sudah ketemu, kita baca dulu. Dari ayat 1 sampai, bolehlah sampai 9 ya. Ya, sampai 9. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhar mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Surat Ali Imran, ya, bukan surat Al Imran, tapi apa? Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran berarti surat, ya, Ali Imran, keluarga Imran, ya. Ayat ini adalah Madaniyah, ya. Berarti apa? Turun setelah Nabi hijrah. Ayat ini turun setelah Al-Anfal. Jadi Al-Anfal dulu baru ini. Al-Anfal itu surat ke-8. Ali Imran surat ke-3. Ya kan? Tapi ternyata turunnya lebih dulu surat Al-Anfal. Tapi oleh Rasulullah ketika membukukan Al-Quran itu Rasul yang pilih. Ini ditaruh surat Al-Baqarah. Terus ini Ali Imran, ini An-Nisa. Ayat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan di awal, itu justru ditaruh di juz 30, termasuk ayat-ayat yang pendek, ya. Surat Ali Imran, nah nanti ada kisah keluarga Imran di sini, ya. Alif Lam Mim, ya, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui makna Alif Lam Mim, ya, tidak ada terjemahannya. Ya, ada yang dulu menerka-nerka atau, ya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah la Allah, la ilaha yang tidak ada, la tidak ilaha sesembahan yang berhak disembah illahu kecuali dia. Al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri. Salah satu sifat Allah adalah apa? Hayyul qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, ya. Maka Allah mustahil, ya, mustahil Allah itu mati. Adapun kita makhluk itu pasti ada matinya, ya, kita semua, ya. Kiamat kecil itu ya matinya kita ini. Ketika kita mati ya sudah kiamat, ya. Jadi tidak usah nunggu kiamat, hancurnya bumi, hancurnya matahari, tidak usah. Kita mati itu sudah ada kiamat, sudah kiamat kecil, ya, sudah selesai. Kalau kita mati selesai enggak? Selesai sudah. Tinggal kita menunggu hasil panennya. Ada juga kiamatnya orang beriman. Kapan kiamatnya orang beriman? Kiamatnya orang beriman itu nanti ada angin, ya, ada angin
yang orang-orang beriman ketika menghirup angin udara tersebut mereka mati semua. Itulah kiamatnya orang-orang beriman. Adapun kiamatnya hancurnya langit dan bumi itu nanti tidak ada orang beriman yang menyaksikannya. Yang menyaksikan hancurnya alam semesta ini nanti adalah orang-orang kafir. Karena ketika kiamat itu terjadi, orang beriman sudah tidak ada. Tidak ada sudah. Orang beriman sudah mati duluan. Mati secara massal kapan? Nanti ketika ada muncul angin rih. Muncul orang beriman yang menghirup itu akan mati. Itulah kiamatnya orang-orang beriman. Ya. Adapun kiamat kecil ya matinya kita masing-masing. Ya. Itu namanya kiamat kecil. Kok dapat duluan ini, Pak? Nah. Ya Allah lah, la tidak ada ilaha sembahan yang berhak disembah ilahu kecuali Dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh apapun. Beda dengan kita. Kita itu fakir. Maka yang namanya fakir itu kan pasti butuh. Kita fakir, butuh makan, butuh minum, butuh teman, butuh apa lagi? Butuh air, butuh. Saya kira mau ikut ngaji itu. Ya. Nazzala alaika, diturunkan kepadamu ya Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, al-kitabah yaitu kitab. Maksudnya apa? Al-Quran, yaitu Al-Quran. Bil haqqi, yaitu dengan apa? Kebenaran, yaitu dengan kebenaran di dalam kabar-kabarnya. Jadi betul Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa fungsi Al-Quran ini? Musaddiqon, membenarkan lima baina yadaihi, yaitu terhadap apa-apa yang sebelumnya. Ya, qabluhu minal kitab, minal kutub. Yaitu Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab yang telah dahulu. Apa kitab yang terdahulu? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlah kitab suci itu sejumlah Rasul. Jumlah kitab suci itu sejumlah para Rasul. Nah, jadi Rasul itu mereka mempunyai kitab-kitab. Tetapi yang disuruh kita beriman apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ya. Nah itu sama suhuf, lembaran. Ya. Yaitu min qabl, yaitu sebelumnya. Artinya Taurat dan Injil itu diturunkan sebelum apa? Sebelum Al-Quran ya. Sebelum Al-Quran sudah diturunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Al-Quran itu kitab yang terakhir. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Maksudnya apa? Taurat dan Injil itu juga sebagai petunjuk dari kesesatan untuk manusia. Hudal linnas, yaitu bagi siapa yang mengikuti keduanya, mengikuti Taurat dan Injil. Ya. Maka kalau Al-Quran itu Allah pakai apa? Kata-kata nazzala. Ya. Tapi kalau Taurat dan Injil itu pakai angzala. Angzala itu artinya sekaligus. Ya. Taurat, Injil turun sekaligus. Kalau Al-Quran turunnya sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, turunnya dari langit dunia ke langit bumi itu berangsur-angsur, pakai nazzala. Tapi kalau turunnya dari Lahul Mahfud ke langit bumi itu sekaligus, maka pakai ta'ang zala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa? Sekaligus dari Lahul Mahfud turun ke langit bumi itu utuh 30 juz, maka pakai
Angzala. Tapi ketika turun dari langit ke bumi itu berangsur-angsur. Maka nanti Al-Quran menggunakan kata apa? Nazzala. Karena nazzala itu berulang-ulang. Ya. Nazzala itu artinya apa? Sesuatu yang terjadi berulang kali. Kemudian wa angzalal furqan, dan dia juga menurunkan al-furqan. Al-furqan apa? Pembeda. Al-fariqah bainal haqqi wal batil. Al-furqan itu yang membedakan antara yang hak dan batil. Jadi kalau hak itu lawannya batil. Kalau salah lawannya benar, ya kan? Itu. Maka kalau hak lawannya apa? Batil. Muslim lawannya kafir, ya. Muslim lawannya kafir. Ya, jadi seperti itu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Al-Qur'an dan selainnya. Ya, jadi orang yang ingkar kepada Al-Qur'an, ingkar kepada Taurat, ingkar kepada Injil, itu namanya yang kafir, ya. Makanya salah satu rukun Islam itu apa? Iman kepada kitab. Ya, terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun innalladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an dan yang lainnya, lahum, bagi mereka azabun, siksa, syadidun, yang sangat keras. Wallahu azizun, dan Allah itu maha perkasa. Anda iman kepada Quran itu sudah ancamannya siksa. Tidak iman kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, salah satu kafir orang-orang Quraisy, mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah karangan Nabi, Al-Quran adalah sihir, Al-Quran adalah syair dan sebagainya. Ya. Maka bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka siksa yang sangat keras. Ya. Ada siksa yang sangat berat, ada yang sangat alim, sangat menyakitkan, macam-macam, ya. Ya, kalau ini azabun syadid, siksa yang syadid itu sangat apa? Ya, syadid, sangat keras siksanya. Ya. Maka tidak ada yang bisa mencegahnya, ya, dari ancaman siksanya dan dari apa? Melaksanakan janjinya. Zuntiqom, yaitu akibat ataupun siksaan yang sangat berat bagi orang yang bermaksiat kepadanya, ya, yang tidak ada semisal dengannya seorang pun. Ya. Sekeras-kerasnya siksaan Allah yang paling keras. Ya kan? Kita mungkin pernah melihat orang paling kejam di dunia. Siapa? Orang paling kejam siapa? Ya. Nah, siksaan Allah itu lebih kejam dari itu. Syadid. Ya. Kalau Fir'aun tuh nyiksanya apa? Anak kecil disembelih, ya. Anak kecil itu disembelih. Ya. Ya, kalau sekarang namanya apa? Psikopat, ya. Nah, psikopat itu menikmati ketika dia itu menyakiti orang lain. Ada yang dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup. Ya kan? Ada yang dibakar hidup-hidup.
Ya. Ya, kemarin ada kisah itu berita ya yang sempat viral tapi tenggelam lagi ya. Seorang wanita yang disekap selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun itu disiksa. 3 tahun ya. Nah, siksaan Allah itu lebih berat dari siksaan siapapun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun. Fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Ya, karena ilmunya yang ilmunya yang ada di seluruh alam, baik itu secara keseluruhan maupun ya yang kecil-kecil. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Ya. Huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yusawwirukum yang membentuk kalian fil arham di rahim kaifa yasa, yaitu sesuai yang Dia kehendaki. Min dzukuratin, dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Berapa 40 hari ya. Penciptaan kalian itu 40 hari pertama apa? Nutfah ya. Nutfah itu tetes air mani ya. 40 hari penciptaannya. Ya, ketika sel telur bertemu dengan sperma, maka selama 40 hari itu yaitu setetes air tadi. Kemudian 40 hari yang kedua segumpal setetes darah ya, darah. Prosesnya seperti itu. Kemudian setelah itu 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging, sudah daging. Dari air yang putih nanti menjadi darah merah, nanti menjadi daging. Ini huwallazi yusawwirukum fil arham. Jadi bentuknya Allah itu ada dalam rahim. Bagaimana bentuk tangan, kaki, ya. Maka ada yang mengatakan kalau tidak salah ya 40 hari yang kedua ini sudah sempurna. Sudah ada tangan, kaki, kepala, termasuk organ-organ di dalam, ada paru-paru, ada jantung, ginjal, bayangkan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Dokter tidak bisa ya. Dokter tidak bisa. Sebagaimana kita nanam biji tanaman, ada biji kita taruh dalam tanam, ya sudah, tinggal nunggu aja. 3 hari 4 hari sudah tunas. Siapa yang menumbuhkan selama 3 hari itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini huwallazi yusawwirukum fil arham, dialah Allah yang telah membentuk kalian fil arham, di dalam rahim kaifa yasa, sebagaimana yang engkau kehendaki. Maka setelah wujudnya ini, setelah wujud tadi sudah komplit, maka kemudian ditiup ruh kepadanya. Ya. Kemudian malaikat bertanya kepada, ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Maka Allah mengatakan laki-laki kalau laki-laki, perempuan kalau perempuan. Ya, maka setelah ditiup ruh itu berarti berapa? 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. Maka di sini ada ulama mengatakan menggugurkan kandungan yang sudah 120 hari atau 40 hari 4 bulan itu haram ya, karena sudah Sudah berbentuk jasad dan sudah ada rohnya.
Nah, roh sudah bentuk-bentuk fisiknya sudah ada nyawanya. Ya, maka disitulah dilarang untuk membunuh, ya, menggugurkan, ya, gugurkan. Ada teman saya itu, dia punya anak berapa ya? Anak ketiga kalau tidak salah. Diperiksa-periksa ke dokter, terus bilang, ini kalau anak dibiarkan hidup akan cacat. Diberi pilihan, 2 pilihan orang tuanya. Digugurkan atau dilahirkan. Tapi kalau lahir dia keadaan cacat. Masih muda, di bawah saya umurnya. Ya. Kepala SMP di ladang itu ya sekarang. Maka orang tuanya ini ya sudah, tidak usah kita gugurkan, kita terima apa adanya. Betul lahir perempuan. Betul ternyata kata dokter. Setelah lahir apa? Dia bisu, tidak bisa bicara. Bisu. Anaknya sekarang kelas berapa ya? Tapi kelebihannya dia bisu. Dia itu paling cepat gaul kalau sekolah di kampung atau di sekolah itu paling banyak temannya justru. Ya, padahal apa namanya? Bisu. Dibanding dengan saudara-saudara yang lain itu, kalau cepat akrabnya cari teman lebih cepat akrab dia, walaupun tidak bisa ngomong. Nah, ya itu apa namanya? Allah lah yang membentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang telah membentuk kalian di rahim kaifa yasa, bagaimana yang dia kehendaki. Yaitu baik dia itu perempuan ataupun laki-laki. Ya. Maka seperti Maryam itu inginnya anak apa? Laki-laki. Tapi yang lahir siapa? Ibunya Maryam ya. Nah, ya Hana. Hana itu kan kepengen anaknya yang lahir itu laki-laki, tapi ternyata perempuan, tidak sesuai dengan harapan. Tapi justru karena tidak sesuai dengan harapan dan Allah Maha tahu yang terbaik, akhirnya apa? Anak ini menjadi apa? Seorang wanita yang suci, yaitu Maryam yang nanti melahirkan Isa alaihis salam. Ya. Ya, jadi masalah laki-laki dan perempuan ini adalah yaitu urusan Allah. Ya. Tapi ada teori-teori ya, ada teori-teori bagaimana untuk mendapatkan laki-laki atau perempuan kan begitu. Wallahu alam ya, bisa terjadi, bisa enggak juga ya. Ya, 50-50. Ada yang kalau kepengen laki-laki apa, banyak makan daging atau apa gitu ya. Tuh. Kalau pengen anak perempuan apa, banyak makan sayur-sayuran kan begitu. Ya. Tapi kalau dalam hadis itu kan ada yang mengatakan ya, kapan itu anak laki-laki, kapan anak perempuan. Kalau airnya laki-laki lebih keluar dulu, maka nanti anaknya laki-laki. Kalau airnya yang keluar dulu perempuan, maka anaknya perempuan. Ini kalau dalam hadis nanti ada. Bagaimana anak itu bisa lahir atau laki-laki atau perempuan. Kemudian Allah menciptakan kalian di rahim sebagaimana kehendaki, laki-laki atau perempuan. Tapi ada juga yang apa namanya? Khunsa ya. Nah, tidak laki-laki, tidak perempuan. Namanya apa? Khunsa. Bukan banji ya. Kalau banji itu aslinya apa? Laki-laki kan. Laki-laki tapi pakai baju perempuan. Nah, itu sebenarnya laki-laki. Ya. Nah, kalau khunsa itu apa? Dia lahir memang punya 2 alat kelamin. Nah, itu namanya khunsa. Nah, itu belum ditentukan dia laki-laki atau perempuan, belum bisa ditentukan. Nah, nanti dokter yang menentukan. Nanti mana yang harus dihilangkan, itu dokter. Misalnya kalau dia punya alat kelamin, maka dia kalau kencing lebih dulu keluar dari yang mana, ada yang seperti itu. Kalau dia keluarnya dari alat kelamin laki-laki dulu, berarti dia nanti itu yang dipertahankan, yang alat kelamin perempuan yang ditutup. Kebalikannya,
Kalau dia kencing itu nanti apa? Dari kelamin perempuan, maka nanti apa? Itu yang dipertahankan. Kelamin laki-lakinya apa? Dipotong kan gitu. Ya. Ya, tapi sekarang banyak artis-artis itu yang merubah apa? Bukan hanya merubah wajah ya, tapi alat kelamin juga dirubah. Nah, kalau sudah dirubah sudah menyesal, gitu. Nggak bisa kembali kan? Seperti itu namanya siapa? Muhammad Fatah ya. Namanya Muhammad Fatah. Ibunya itu sudah pesan, sudah sampai tidak ngatasi anaknya nih, nak kamu boleh apa saja silahkan, tapi yang satu itu jangan dirubah. Tapi ternyata apa ya, karena mungkin godaan dunia, kepengen popularitas, kepengen kaya, akhirnya apa? Ya udah hanya dipotong. Kalau sudah dipotong, tobat. Beberapa saat lalu di media dia sempat tobat, tapi sudah terlanjur. Sudah hilang kan? Hilang. Mau dikembalikan tidak bisa lagi sudah. Ya. Nah, itu namanya menyalahi apa? Kodrat. Ya. Gender ya, itu. Maka kalau khunta itu seperti itu. Ya, nanti baru setelah itu dokter yang memutuskan. Ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian di dalam rahim itu, warnanya putih atau hitam. Ya. Ya sebenarnya semuanya kan dari satu Nabi Adam ya. Dari Nabi Adam. Tapi kok ada orang yang hitam kayak Afrika, ya kan? Ada yang putih kayak Cina, ada yang kuning kayak Jepang, ada yang putih kayak orang Eropa gitu ya, merah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita coklat ya, coklat. Bisa enggak orang kita coklat punya anak putih? Allah alam ya. Tapi memang ada juru dalam sahabat enggak salah ya. Ayahnya hitam, anaknya putih. Kalau enggak salah. Sehingga orang-orang curiga, wah ini anaknya siapa ini? Ayahnya hitam, ibunya hitam, kok anaknya putih kan gitu. Ya, ada. Ya, nanti secara medis juga ada ya. Allah alam seperti apa kok terjadi perubahan-perubahan seperti itu ya. Tapi intinya apa? Intinya manusia yang ada di dunia ini, yang sisa ini kan dulu kalau tidak salah kan kebanyakan keturunannya Nabi Nuh alaihissalam kan. Karena yang selamat itu kan di kapal itu. Yang selamat itu kan di kapal itu. Ya. Nah, ada anaknya Nabi Nuh itu 4 atau berapa yang kemudian dari masing-masing anak ini kemudian apa lahir keturunan-keturunan yang beda-beda warna ini. Jadi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi putih atau hitam. Rata-rata orang orang yang hitam itu Afrika ya. Atau mungkin karena alamnya juga wallah alam ya. Karena di sana tandus sehingga apa? Orang putih pun bisa jadi hitam kan begitu. Iya kan? Ya, sebaliknya orang yang di Eropa sana mungkin ada 4 musim, ada dingin ya kan, ada semi, itu mungkin bisa mempengaruhi seperti itu juga. Nah, kalau di kita kan musimnya cuma 2. Musim hujan dan musim panas sehingga tidak putih juga tidak hitam ya. Coklat. Tapi itu semua apa? Itu semua tidak menjadikan orang itu lebih mulia karena warna tadi. Yang menjadikan mulia di sisi Allah adalah apa? Takwa. Bukan rupamu, bukan kulitmu, bukan bahasamu, bukan itunya. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah illahu kecuali Dia, Al-Aziz yang maha perkasa, fi mulkihi di dalam kekuasaannya, Al-Hakim yaitu dan maha bijaksana dalam penciptaannya. Jadi Allah bijaksana. Bijaksana dalam penciptaannya artinya apa? Warna-warna yang berbeda itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmahnya.
Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab. Ya, kitab-kitab tadi ya. Minhu, di antara kitab itu ayatun muhkamatun, yaitu ayat-ayat muhkamat. Muhkamat itu jelas, tidak perlu ditakwil. Orang baca sudah paham. Kul, katakanlah huwallahu ahad, Allah itu satu, sudah jelas. Muhkamat ya. Allahu somad, Allah tempat bergantung, jelas, tidak perlu apa dicari-cari maknanya ya. Muhkamat namanya. Hakimi sholat, dirikan sholat, ya sudah ya, sholat ya. Watasum, kemudian apa, sum, puasa, jelas. Haji jelas, namanya ayat muhkamat. Wadihat, yang jelas ya. Hunna umul kitab, yaitu umul kitab, induknya kitab. Wa ukhar mutasabihat, dan di antara yang lain ada ayat-ayat yang mutasabihat, ay la tufhamu ma'aniha, yang tidak dipahami maknanya ya. Nah, ini mutasabihat itu tidak semua orang tuh paham ya. Tidak semua itu orang bisa memahami ya. Seperti takwilan surat-surat ya, dan sebagainya. Tapi saya belum jelas juga ya penjelasan mana yang muhkamat, yang mutasabihat itu seperti apa ya, saya belum paham juga. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaygun, yaitu kecenderungan melenceng dari kebenaran. Jadi hatinya itu sudah apa? Kepengen melenceng. Hatinya ini kepengen apa? Kepengen berbuat kepengen berbuat dosa. Pokoknya kepengen menyeleweng ya. Cari-cari celah bagaimana bisa menyeleweng. Cari-cari celah bagaimana bisa ya seperti itu ya tuh. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecenderungan untuk lari melenceng dari kebenaran, fayattabi'una ma tasabbaha minhu, yaitu mereka maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat. Thalabul fitnah, untuk apa? Supaya terjadi fitnah ya. Supaya terjadi fitnah, sehingga bingung, menyesatkan. Nah, itu orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya, illallah, kecuali Allah saja. Dengan seperti itu. Ya, seperti mungkin Alif Lam Mim, Yasin, itu ada yang paham, ada yang tidak kan? Tapi ada yang paham juga. Ya, itu. Maka tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasihun, adapun orang-orang yang mempunyai akal, aisabitun mutamakinun fil ilmi, yaitu orang-orang yang kokoh dalam ilmunya ya. Yaquluna, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman. Pokoknya kami beriman gitu ya. Orang-orang yang memang sudah imannya kokoh, sudah, saya beriman kepada Allah ya. Walaupun itu ayat-ayat mutasabihat belum dia pahami, pokoknya saya beriman. Ay bil mutasabih, yaitu beriman dengan ayat-ayat yang samar tadi. Pokoknya iman, tidak bikin dia ragu ya. Zabih annahu min indillah, bahwasanya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dan kami tidak mengetahui mananya ya. Semuanya dari hukum-hukum yang hukum muhkam dan mutasabihat. Min indi rabbina, itu dari Tuhan kami. Wa may yadzakkaru ya. Dan tidak ada yang mengambil ya. Maksudnya melakukan itu illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Kemudian dia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Itu doanya orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya. Meskipun kitab itu mutasabihat. Pokoknya kami beriman. Maka di sini doanya apa? Tadi. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan, jangan engkau gelincirkan dari kebenaran. Ya. Dengan mencari takwil yang tidak ada kaitannya. Ya. Seperti apa persangkaan orang-orang mereka. Ba'da hidayatana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, wahab lana, dan berilah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, yaitu ketetapan. Innaka, sesungguhnya, anta engkau al-wahhab, yang maha pemberi. Ya. Itu doanya. Doanya orang-orang yang punya akal, ketika dia sudah mendapatkan petunjuk, ya dia berdoa. Jangan sampai Allah memalingkan dari kebenaran. Jangan sampai Allah menggelincirkan dia dari kebenaran. Pokoknya beriman kepada Alkitab. Ya. Baik yang muhkamat maupun yang mutasabihat. Rabbana, sesungguhnya engkau, Rabbana ya Allah, sesungguhnya innaka, engkau jami'un nas, engkau kumpulkan manusia, liyaumin, pada hari la raiba fih, tidak ada keraguan, yaitu pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat yakin Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Ya. Dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Jadi ibaratnya kita ini sedang berjalan dan pasti akan sampai. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan famulaki. Wahai manusia, sungguhnya kau sedang berjalan. Masing-masing kita berjalan. Berapa perjalanan kita? Lama, sudah puluhan tahun. Tergantung umur kita masing-masing. Itulah lama perjalanan kita. Berapa lama lagi? Ya paling-paling kalau Rasul kan mengatakan perjalanan kita 60 atau 70 tahun kan. Yang 60-70 tahun, belum 60 sudah sampai ada banyak. Yang 70 tahun lebih, yang belum sampai ada, tapi tidak banyak, sedikit ya, sedikit. Ya, jadi istilahnya kita itu sedang berjalan, perjalanan kita sesuai dengan umur kita masing-masing. Ya, sampainya bisa bareng, bisa sendiri-sendiri. Ya, kalau bareng gimana? Sampainya kok bareng-bareng? Susah juga bareng-bareng. Ya. Kecuali kalau aliran sesat bunuh diri bareng-bareng ya. Nah, masal ada itu. Aliran-aliran keagamaan yang sesat, sekte-sekte itu apa? Nah, itu mereka bunuh diri massal. Ya. Maka kita ini sebenarnya sedang berjalan menuju kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Pak Undoyo sudah ngabani nih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.